Ya, saya ada 2 minggu tidak bersama Bapak Ibu. Setelah saya mengakhiri tugas yang mulia di Malang, saya bersyukur karena Tuhan mampukan melewati 8 tahun untuk melayani di kampus Sekolah Tinggi Alkitab. Dan itu adalah anugerah Tuhan karena saya feedback kembali perjalanan menerima tanggung jawab 2016 sampai 2024 itu tidak mudah. Saya harus melewati lembah baka. Dan itulah yang saya sampaikan di rapat terakhir, di wisuda terakhir, di mana-mana, di akhir semua tugas itu. Tadi kita baca Mazmur 23. Dan itu Mazmur kesukaan kita semua, saya juga. Tapi awal itu saya dituntun Tuhan bertolak belakang dengan Mazmur 23. Itulah Mazmur 84. Mazmur 84 mengatakan orang berjalan melalui lembah baka. Lembah baka. Bapak Ibu tahu apa lembah baka? Itu adalah lembah tidak ada harapan, tidak ada kehidupan, lembah penderitaan. Saya tolak Mazmur itu dalam pikiran dan hati saya. Dan saya minta Tuhan, saya mau lewat Mazmur 23. Apa itu Mazmur 23? Tadi kita udah baca kan? Baringkan aku di padang yang berumput hijau dan air yang tenang, gitu kan? Tapi dua Mazmur ini berperang dan akhirnya saya harus mengalah, ikuti Mazmur 84. Di awal itu saya tidak tahu apa-apa. Tapi setelah melewati ini baru saya tahu, oh terima kasih Tuhan. Orang yang kekuatannya di dalam Tuhan apabila dia melintasi lembah baka, mujizat-mujizat terjadi. Yang pertama, dia akan mendatangkan hujan di awal musim. Dia akan menyelubungi dengan berkat. Dia akan menjadikannya tempat bermata air. Dan dia berjalan makin lama, makin kuat hendak menghadap Allah di Zion. Itulah Mazmur 84 ayat 5, 6, dan 7. Bapak Ibu bisa periksa di rumah, baca lagi. Tapi itulah yang digenapi juga di dalam diri saya. Jadi lembah baka saya kan, Bapak Ibu jemaat sudah tahu ya, harus meneteskan air mata. Histori singkatnya, 2016 ya tugas ini. 2017 istri harus divonis kanker. 2018 kami harus berpisah untuk selamanya. Naik grafiknya tiap tahun lembah bakanya kan. Setelah itu 2020-21 lembah baka COVID menghantam. Jadi grafik lembah bakanya komplit itu. Paket komplit penderitaannya. Mampukah saya seorang diri ini memimpin lembaga sebesar itu? Tapi atas perkenan Tuhan semuanya sudah selesai. Jadi itulah bersyukur. Dan saya juga sebenarnya di tahun-tahun itu juga hadapi banyak masalah kan, penyakit dan lain-lain. Jadi saudara, saya refleks kembali. Sehingga 2 minggu saya ada di Bali. Ada urusan juga, tapi di sana Tuhan banyak bicara kepada saya juga, Bapak Ibu. Saya bertetangga dengan Pak Edi dan Ibu Diana. Rumah kami hanya
mungkin 200 meter. Jadi selalu ketemu. Nah, saudara-saudara, pengalaman yang indah lagi terjadi. Saya di satu desa yang terpencil, di atas puncak gunung yang paling tinggi, dan dinginnya minta ampun di sana. Itu daerah Dugul, naik ke atas sana, gunung tinggi sekali. Dan saudara Lois yang pelayanan di sini, dia lagi libur. Saya kaget juga. Kenapa kamu harus bawa kami ke sini? Sepupunya, keluarganya ada di situ. Dan Lois itu saya baru tahu bahwa dia ini anak pantai. Hidupnya setiap hari, dan rambutnya itu panjang 1 meter ke bawah. Jadi dia cacing-cacing semuanya ya. Jadi dia tuh betapa kagetnya keluarga ketika dia datang dan mengatakan, sekarang saya sekolah pendeta. Hah? Mereka tidak menyangka, karena ini orang sudah rusak ini. Hidupnya nggak benar. Loh, kok bisa ini? Ya, jadi jangan kita lihat orang-orang yang rusak-rusak ya. Nanti satu waktu Tuhan jamah itu bisa jadi orang-orang baik luar biasa ya. Jadi saya bilang, oi Lois, kamu kok enggak pernah bersaksi ya? Dia sekarang rambutnya malah digundul semua kan? Panjang 1 meter itu ya. Ya. Dan saya juga mendapat kesaksian yang indah di sana. Saya minta maaf tidak menghadiri ulang tahun dari Opung Purba dirayakan 80 tahun. Tapi di sana saya bertemu seorang yang tua 77 tahun. Dan juga seorang yang 79 tahun. Dan 2 orang ini punya kesaksian yang luar biasa bagi saya. Saya datang sudah malam di situ. Di kampung, di desa terpencil jauh sekali. Saudara, di situ ada seorang bapak yang umurnya sudah 77 tahun menerima. Dan dia sakit juga. Dan dia bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dia. Bapak Ibu tahu kalau di Bali orang kalau percaya Yesus, minta maaf itu harus dikucilkan ya oleh keluarga. Dan itu tidak mudah bagi dia. Tapi dia bertahan, yes. Karena dia mempelajari menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sakit. Dan Tuhan menampakkan diri kepada dia. Seorang yang datang jubah putih ada di depan dia. Dan dia pikir, siapa itu? Seumur hidup dia belum tahu. Dan dia bertanya-tanya. Ternyata itu adalah Yesus. Akhirnya dia percaya, menyerah, dan dia percaya dan percaya. Dan dia rela walaupun ditolak oleh keluarga, dia tetap. Dan akhirnya orang di sekitar dia, satu desa itu, lama-lama dimenangkan buat Tuhan. Dan dia mempersembahkan tempatnya, bangun tempat ibadah yang sederhana. Jemaatnya sedikit saja, tapi mereka percaya Yesus. Saudara percaya Tuhan itu hidup? Amin. Tidak ada yang menginjili, tidak ada yang melayani, tapi Tuhan sendiri yang menampakkan diri ya. Ajaib benar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini tidak mau dipakai Tuhan, nggak apa-apa, Tuhan juga bisa melayani sendiri ya. Dan dia punya seorang teman, karena dia ini sarjana hukum. Mereka sudah tua, dari ini alumni Fakultas Hukum. Dulu kuliah di Universitas Jember. Seorang yang berpengaruh di negara kita, juga punya jabatan yang luar biasa. Seorang jaksa agung yang baru 2 tahun pensiun. Dan berkomunikasi, akhirnya jaksa agung ini juga ambil keputusan percaya Yesus. Percaya Yesus. Semua istri, anak, keluarga belum percaya. Ini jadi masalah.
Dan dia telepon jadi datang, jadi kami berbicara. Dan Bapak yang 77 ini mengatakan, wah terima kasih ini saya Pak Salmon, Pendeta Salmon datang, saya undang teman saya biar kita bicara lebih dalam lagi. Dan saya bilang, Bapak yang mantan jaksa ini, Bapak harus dibaptis. Hah? Untuk apa dibaptis? Yang penting saya percaya. Saya mati pasti saya masuk surga. Saya sudah selamat. Nggak usah dibaptis. Saya bilang, ya betul. Penjahat di samping kayu salib juga tidak sempat dibaptis. Toh masuk surga. Betul. Karena pertimbangan dia, kalau sampai dibaptis, wah ini goncang. Goncang ya, orang yang pernah punya jabatan, kedudukan, dan keluarga yang kental dengan itu. Tidak mau. Jadi bagaimana? Begini aja Pak Pendeta, menjelang saya hembuskan napas, cepat-cepat baptis saya. Wah, Bapak di tengah hutan begini, siapa pendeta yang mau datang? Gak ketemu ini. Datang sudah lewat. Nah kalau belum dibaptis, gak apa-apa, sudah nanti saya menghadap Tuhan, baptis saya saja. Tidak ada air di sana. Diskusi, pertimbangan macam-macam. Jadi sampai hari ini belum. Tapi saya tegaskan, kalau Bapak masih hidup dan masih bernapas, harus dibaptis. Kenapa? Saya tekankan bahwa baptisan itu memang tidak menyelamatkan. Tapi baptisan itu adalah tanda orang yang sudah diselamatkan. Kedua, baptisan itu adalah perintah langsung daripada Tuhan Yesus. Yesus yang memerintahkan. Kalau manusia yang perintahkan kita nggak taat, nggak apa-apa. Tapi Tuhan yang perintahkan kita harus dibaptis. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terserah mau dibaptis dengan cara apa. Mau baptis percik, oke. Mau dibaptis selam, oke. Tapi baptisan adalah perintah Tuhan sendiri. Jadi kaget juga itu. Wah, kalau itu bagaimana nih? Ya, bagaimanapun Bapak harus dibaptis ya. Saya bilang begitu. Carilah hamba Tuhan, pendeta. Ya kalau memang nggak ada, saya bisa datang lagi, saya baptis saja sudah. Karena udah tua juga, udah 79. Nah, jalan juga sudah berat, tapi dibilang saya masih sehat, saya belum mati. Wih, diskusi dengan orang pandai itu, saya dapat banyak pengetahuan juga. Bilang, Pak Pandai, orang mati adalah orang yang tidak berbuat apa-apa, yang tidak berkomunikasi dengan siapa-siapa. Itu orang mati yang sesungguhnya. Kalau tubuh kita ini aja mati begini aja, itu belum mati itu tidak mati. Tapi mati yang sesungguhnya adalah kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang. Saya jadi bingung saudara dengar kalimat itu. Apa maksudnya? Saya ini sudah tua begini, saya tiap hari harus menelepon seseorang. Saya harus berjumpa dengan seseorang untuk bisa lihat, ngomong, ajak komunikasi. Sebab kalau saya diam saja di rumah saja, begini aja, ya sudah mati aja lebih baik daripada hidup. Wah, ini orang tua satu ini, ya otak pandai jadi memang begitulah ya. Tapi saya pikir-pikir betul juga ya. Coba Bapak Ibu satu hari ndak usah ngomong sama siapa-siapa. Bisa enggak diam aja? Jadi Mr. Bean masih bergerak lagi. Nah kita enggak jadi Mr. Bean, kita diam aja gimana? Komunikasi. Dia bilang, makanya saya tetap hidup dan semangat ini sampai tua. Saya mau umur panjang. Dan saya mau bersaksi tentang Yesus yang dahsyat itu, yang belum dikenal oleh banyak orang. Oh boleh. Jadi dari pengalaman itu juga memberkati saya saudara. Satu pengalaman indah lagi, saya ke Bali itu memang ada sedikit urusan, tapi bukan tujuan untuk berkhotbah. Akhirnya saya tuh bawa celana pendek, celana panjang satu, tapi celana panjang yang agak anak muda itu loh Pak, jepit di bawah, kecil paling. Karena mau santai di pinggir-pinggir pantai gitu kan. Dan baju kaos, saya bawa 4 baju kaos. Ya, apa yang terjadi?
Tiba-tiba seorang pendeta telepon saya. Bapak ada di mana? Ada di Bali. Oh begitu, begini Pak, saya tidak ada di gereja. Terus? Tolong Bapak khotbah di gereja saya. Mati. Gerejanya gereja besar, jemaat banyak, 2 lantai balkon. Maaf, saya tidak siap. Alkitab pun saya tidak bawa. Jadi saya memang tidak bertujuan untuk melayani. Alkitab ada di HP. Lah, dia mulai khotbahin saya. Pendeta tidak boleh begitu. Baik atau tidak baik waktunya harus selalu siap. Iya, tapi ini saya ini untuk kali ini deh izin sama Tuhan. Saya akan ikut ibadah online di jemaat saya kan. Begitu. Saudara, apa yang terjadi? Dia paksa-paksa saya dan akhirnya saya merasa terpaksa juga. Sehingga saya ambil keputusan beli baju. Saya bilang, saya nggak bawa baju, saya nggak bawa jas, nggak bawa semua. Tidak apa-apa, nanti ke rumah saya, kita tingginya sama, barang pakai aja punya saya semua. Waduh, ini repot ini. Saya mau lakukan itu, tapi itu kan ada keluarganya, ada istrinya. Nanti kalau saya pakai salah baju, istrinya, hei Pak, nih ini. Jadi saya pikir jauh juga, akhirnya saya nggak jadi. Terus saya telepon lagi, Pak Pendeta boleh pakai batik aja nggak? Oh boleh. Oh ya syukur. Haleluya. Akhirnya saya bilang, Hizkia tolong kita cari. Jadi waktu sudah mepet kami cari batik. Saya pakai batik. Di pinggir jalan ada juga jual celana. Sudah jadi baju celana semua saya beli. Dan saya melayani dengan sukacita. Dalam ibadah jemaat yang besar itu banyak yang hadir. Tapi saya lihat loh, ini orang dengar kesaksian saya kok termasuk pendeta meneteskan air mata. Saya tidak berkhotbah, saya hanya kesaksian hidup saja buat mereka. Mereka bilang, wah ini kesaksian Bapak ini buat hati kami mau copot saja jantung kita. Kenapa? Lah ya yang sedih-sedih begini, lah ya itu yang bisa saya sampaikan pengalaman hidup bersama Tuhan. Jadi saudara-saudara, itulah oleh-oleh dari Bali. Dan ya menguatkan saya untuk punya spirit tetap setia melayani Tuhan. Amin. Dan berada di mana saja, siap tidak siap, Tuhan ada. Dan Tuhan juga mau pakai kita jadi berkat. Amin saudara-saudara. Jadi terima kasih Pak Markus sudah melayani ganti. Tapi saya ikuti Pak dari YouTube-nya setelah itu. Hari ini Bapak Ibu, saya mau khotbah berseri lagi tentang kuasa Tuhan. Karena belakangan ini saya menyaksikan banyak mujizat dalam hidup ini. Bapak Ibu masih ingin mujizat atau tidak lagi? Masih? Masih? Tidak lagi? Bapak Ibu tidak perlu mujizat. Kalau saya kok masih butuh mujizat sih. Jadi karena Yesus Kristus itu tidak berubah. Betul ya? Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi kalau dia tidak berubah, berarti mujizat itu masih ada atau tidak? Nah, masih ada karena dia tidak berubah. Nah, saudara, mengapa mujizat itu masih ada dan masih bisa terjadi? Ada beberapa alasan ini. Yang pertama, karena mujizat itu tidak dapat dipisahkan dari pelayanan pemberitaan Injil. Ya, selama berita Injil diberitakan, mujizat akan menyertai. Dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Mari kita periksa teks ini supaya meneguhkan apa yang kita mau pelajari tentang mujizat ya. Markus pasal yang ke-16, saudara-saudara. Apa yang dikatakan di sana? Markus 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Markus 16 ayat 15. 23.
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. 18. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara lihat ini. Mujizat itu pasti akan selalu ada, terjadi. Oleh karena apa? Karena mujizat itu tidak dapat dipisahkan dari pelayanan pemberitaan Injil. Amin. Katakan bersama, 1, 2, 3. Mujizat tidak dapat dipisahkan dari pelayanan pemberitaan Injil. Kecuali kalau gereja sudah tidak peduli dengan pemberitaan Injil. Kecuali orang-orang percaya hatinya sudah dingin, tidak mau memberitakan Injil. Termasuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta tidak mau lagi mengabarkan Injil. Maka mujizat sudah tidak ada juga, tidak dialami. Hanya dialami oleh mereka yang masih concern, mereka yang masih peduli, mereka yang masih taat kepada amanat Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua murid, semua bangsa muridku. Di sini gereja harus bermisi. Gereja harus pergi. Selain ada amanat juga setelah itu, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Gereja fungsi edukasi. Ajarlah jemaat dengan ajaran-ajaran yang benar. Makanya waktu lalu saya khotbah agak keras ya Bapak Ibu, tentang Roh Kudus, tentang konsep dan lain-lain. Ajarlah. Itu memang panggilan gereja untuk mengedukasi jemaat supaya tidak terombang-ambing, tersesat oleh macam-macam pengajaran sesat di dunia ini, dan mempersiapkan jemaat tetap berpegang pada iman yang benar sampai Tuhan memanggil pulang ke rumah Bapa. Jangan ada yang terhilang. Itu tugas gereja. Tapi ingat, tugas gereja adalah memberitakan Injil juga ke seluruh dunia. Memberitakan Injil kepada mereka yang belum percaya. Kalau Bapak Ibu belum bisa pergi ke seluruh dunia, dunia sekitar kita. Dunia sekitar itu keluarga lah. Apakah ada mertua yang belum percaya Yesus? Apakah ada istri, anak yang belum percaya, suami yang belum percaya Tuhan Yesus? Apakah ada saudara kandung kita yang belum percaya Yesus? Apakah ada ipar? Kalau di orang Batak itu ada boru berenya yang belum percaya Yesus. Ya? Kalau ada om tantenya belum percaya Yesus. Kalau orang NTT ada to'ote obai yang belum percaya Yesus. Ada inang, ada amang yang belum percaya Yesus. Kan ada banyak orang. Bahkan termasuk pacarnya yang belum percaya Yesus. Beritakanlah. Dan dalam proses pemberitaan itu dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mujizat akan terjadi di saat kita mau memberitakan Injil. Alasan kedua, mengapa mujizat itu masih terjadi? Karena di mana ada Yesus, di sana pasti ada mujizat. Ya, di mana ada Yesus, di sana pasti ada mujizat. Dan Bapak Ibu, pelayanan Tuhan Yesus terekam 3,5 tahun full bersama murid-murid. Tiada hari tanpa mujizat. Mari baca itu di Yohanes
merekam di dalam pasal 20 ayat 30 dan 31. Injil Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Tiada hari tanpa mujizat. Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Bisa ditampilkan? Ya, 23. Baca bersama saya, 23. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup yang kekal. Amin, Bapak Ibu. Yohanes mencatat hanya 7 mujizat. Ayo, Injil Yohanes hanya 7 mujizat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes kalau digabung itu hanya 37 tanda penyembuhan. Ada yang catat double-double, satu peristiwa dicatat di 2, 3 atau 4 kitab ada. Seperti mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan, semua. Oke. Jadi kelihatannya sedikit yang dicatat. Tapi tujuan dicatat di situ adalah apa? Supaya kita percaya. Tapi Yohanes mengatakan masih banyak tanda yang dibuat oleh Yesus. Andai kata semuanya dicatat bagaimana? Ya, dunia ini tidak bisa memuat semua kitab yang dicatat itu. Karena itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat bahwa kesimpulannya, di mana ada Yesus, di sana pasti ada mujizat. Karena Yesus tidak pernah berubah. Tiap hari ada mujizat. Ya. Nah, sekarang kepada orang percaya masa kini, itu zaman dulu, ya kan? Masa kini ada mujizat atau tidak? Saya pribadi sebagai hamba Tuhan mengalami banyak mujizat. Bapak Ibu juga kalau mau bersaksi harus ada mujizat dong dalam hidup ini. Banyak mujizat yang Tuhan mau buat dalam hidup ini. Dan itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selama masih ada Yesus bersama kita, percaya mujizat akan terjadi. Apakah mujizat itu? Mujizat adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan di luar kemampuan kita. Itu aja. Definisinya sederhana aja deh. Di luar kemampuan kita, di luar kemampuan saya. Orang lain bisa, dia tidak butuh mujizat. Orang lain bisa, bagi dia bukan mujizat. Tapi bagi saya yang tidak bisa, itu adalah sebuah mujizat. Misalnya begini, orang memiliki uang 1 miliar, itu mujizat apa tidak? Bisa mujizat apa tidak uang 1 miliar? Bisa ya, bisa tidak. Orang-orang yang miliarder di dunia ini, triliunan juga uangnya, itu bukan mujizat dikasih uang 1 M lagi. Orang udah biasa kan? Itu tidak mujizat. Tapi bagi orang yang seumur hidupnya belum pernah pegang uang 1 M, dan dari segi kemampuan penghasilannya juga mungkin sampai mati pekerjaannya itu tidak bisa pegang 1 M, dan tiba-tiba dia harus menerima 1 M. How? Itu mujizat apa tidak? Mujizat. Jadi yang tidak mungkin bagi Anda, yang diizinkan Tuhan terjadi, this is a miracle for you. Miracle. Orang yang punya anak berentek-rentek banyak, sampai ada lagi dibuang di stop,
Itu mujizat apa tidak? Hah? Suami subur, istri subur. Tiap berhubungan hamil. Hamil. Sampai ada yang dibuang. Itu mujizat? Hah? Tidak. Tapi ada orang sudah menikah 10 tahun. Tidak punya anak. Berdoa dan berdoa. Belum dijawab Tuhan. Satu waktu mereka sungguh minta sama Tuhan. Tiba-tiba istrinya hamil. Mujizat apa tidak? Hah? Ya mujizat dong. Apa yang tidak mungkin bagi orang itu dilakukan oleh Tuhan. Itulah mujizat. Jadi saya pikir semua kita ini sesuai dengan kapasitas kita. Kita semua butuh mujizat. Kalau Anda tidak bisa memecahkan satu masalah dalam hidup ini, orang lain bisa memecahkan masalah itu. Bagi mereka bukan mujizat. Tapi bagi Bapak Ibu yang tidak mampu menyelesaikan masalah dan Tuhan tolong, itu juga adalah mujizat. Jadi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan ada untuk apa? Dia ada berperan untuk menyertai kita. Dia ada berperan untuk menolong kita. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Mujizat itu nyata bagi orang yang hatinya dekat sama Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau sakit bisa berobat, panggil bayar dokter ahli, rumah sakit termahal, Indonesia kurang, terbang ke luar negeri, berobat di sana. Karena uang banyak, tidak perlu mujizat kan? Tidak perlu duit banyak. Tapi mereka yang tidak punya uang sama sekali, kemudian divonis dokter harus sakit ini, sakit itu, siap mati saja kalau tidak bisa. Ini gimana? Butuh mujizat apa tidak? Butuh. Kalau saudaranya sakit flu, demam, pilek, butuh mujizat apa tidak? Nggak usah Tuhan masa terlalu ringan begitu, kasih Tuhan kerja ya. Gampang kita minum Bodrex saja. Ya, Decolgen, apa namanya? Obat sakit kepala. Kalau saudara sariawan, butuh mujizat apa tidak? Tidak usah ya. Masa Tuhan dikasih sembuhkan sariawan saudara yang minum aja vitamin C 1000 3 kali sembuh, ya kan? Nah, kalau saudara punya utang, ini butuh mujizat apa tidak? Punya utang kok kasih Tuhan yang tanggung ini loh. Ini manusia ini aneh ini. Butuh. Enak aja saudara berutang, uangnya dipakai sendiri, berfoya-foya, duitnya habis, suruh Tuhan buat mujizat. Ya butuh Tuhan. Kenapa? Karena sudah bisa bayar utang lagi. Sudah jual kulkas, sudah jual lemari, pakaian juga sudah dijual satu-satu. Rumah sudah dijual, ini rumah kontrak. Mau tinggal di mana nggak ngerti lagi. Sepeda motor juga sudah terjual. Nah ini, kalau utang saudara sudah kelihatannya, kayaknya Anda butuh mujizat juga ya. Betul ya? Kasihan Tuhan ini disuruh kerjain mujizat terus. Tapi untung Tuhan itu baik ya. Tuhan panjang sabar. Terus Tuhan bilang, hai anakku, kali ini saya bayar utangmu lunas ya. Tapi jangan berutang lagi. Ada orang yang sakit, Tuhan bilang, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan bayar utangmu, jangan berutang. Nah, kalau saudara utang lagi, kelilit utang, terus datang sama Tuhan lagi, Tuhan, aku ini mau bertobat sungguh Tuhan. Ya, habis ini aku ikut Pak Salmon deh. Yang penting utangku dilunasin dulu Tuhan. Apakah ada yang berdoa begitu ya? Semoga saya dengar, jadi saya dukung bayar hutangnya, ikut Pak Salmon tuh.
Ikut Pak Salmon apa? Datang hari Minggu pagi jam 6 di sini sudah berdoa. Oh, gampang itu. Saudara, kita butuh mujizat. Tapi Allah kita baik ya, panjang sabar selalu ada. Bagi Tuhan stok mujizat itu tak terbatas. Karena kuasanya tak terbatas. Tapi juga kuasanya bukan obral murahan. Dia juga akan lihat hati kita ya. Jadi Bapak Ibu, itulah kira-kira 2 alasan kenapa mujizat itu Tuhan mau sediakan bagi kita. Gimana? Amin sudah Bapak Ibu ya? Jawabannya masih panjang ini. Sudah cukup kah? Yang penting mujizatnya saja. Ini baru pendahuluan ini Pak Markus ini. Ya. Saudara-saudara, saya mau khotbah terus kalau Anda butuh mujizat. Ayo angkat tangan, siapa butuh mujizat? Kalau tidak saya amin aja. Hah? Loh, Pak Markus masih butuh. Siapa yang butuh mujizat saya khotbah terus. Kalau tidak jujurlah saya amin saja. Loh, Pak Purwo mau mujizat apa lagi? Sudah 80 tahun sudah banyak Pak. Bapak itu coba catat mujizat yang sudah dari dulu itu banyak sekali. Saya sampai terkesan kok. Kok sudah 80 nggak usah butuh lagi Pak. Siap-siap pulang aja sudah. Tapi masih butuh orang tua satu ini. Lah yang muda-muda ini. Sudah butuh mujizat apa tidak? Weh, ini. Singer butuh mujizat. Saya sudah tahu. Kalau yang muda-muda begitu saya tahu. Mujizatnya Tuhan berikan saya pasangan hidupnya. Ibu-ibu, angkat tangan butuh mujizat apa tidak? Butuh. Apa itu? Hepeng. Tuhan, tolong berkati suami saya Tuhan. Dompetnya kosong kayak kopiah. Saya butuh ini Tuhan. Nah, saudara butuh toh. Bapak-bapak yang masih muda, butuh mujizat? Butuh. Kawin lagi kan? Saudara, saya tidak paksa. Tuhan juga tidak paksa. Tapi kita masih butuh mujizat. Nah itu saudara-saudara, saya lanjut saja. Kita akan berseri, gak usah khawatir, kita bisa stop kapan saja. Nah, kalau kita masih butuh mujizat dalam hidup ini, saudara, maka ada beberapa prinsip yang harus kita pegang dulu. Ya, catat baik-baik. Prinsip yang pertama, bahwa mujizat itu terjadi karena ada belas kasihan dari Tuhan Yesus. Nah, ingat ini, butuh tapi memenuhi prinsip ini apa tidak? Karena di Alkitab mencatat di dalam Matius 14 ayat yang ke-14, Markus 1 ayat 41. Yesus menunjukkan belas kasihan yang besar kepada mereka yang menderita. Contohnya ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi makan orang banyak, dia menunjukkan perhatian dan kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita baca satu ayat, Markus 1 ayat yang ke-41. Markus 1 ayat yang ke-41. Firman Tuhan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara lihat di sini penyembuhan ini terjadi. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kenapa Yesus tergerak hatinya?
Karena situasinya, kondisi orang itu sangat memprihatinkan di hadapan Tuhan. Dia sudah dikucilkan. Orang kusta zaman itu orang-orang yang nggak dipeduli oleh orang. Dia sudah tidak dipedulikan oleh siapa-siapa lagi. Bahkan ada penilaian negatif terhadap dia, dianggap orang yang berdosa, menerima kutuk dari Tuhan. Jadi siapa peduli orang yang dianggap sampah seperti ini? Ada belas kasihan timbul dari hati Yesus. Kasihan orang kusta ini, siapa yang mau peduli? Saudara, kalau kita dalam kondisi seperti itu, maka Yesus mau melihat satu persatu. Apakah Yesus melihat kita dan penuh berbelas kasihan? Maka bisa terjadi mujizat dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Dan kita melihat banyak kesembuhan ilahi juga terjadi. Ketika ada orang-orang yang sakit, yang tidak punya uang, yang tidak ada yang peduli dengan mereka, tapi Yesus peduli dan Yesus mau menyembuhkan. Ketika Anda juga terjebak di dalam masalah-masalah kehidupanmu yang berat, mungkin keluarga tidak peduli, suami tidak peduli, istri tidak peduli, anak-anak juga tidak peduli. Di saat kita tidak ada kepedulian dalam dunia ini, Yesus masih peduli. Orang-orang susah, orang-orang terhina, orang-orang terlantar, kaum marginal, orang-orang yang dikucilkan. Hati Yesus tergerak. Amin saudara. Maka mujizat itu terjadi. Pertanyaannya, untuk apa Yesus sembuhkan ini orang kusta ini? Kalau sembuhkan seorang pejabat begitu masih baik kan? Sembuhkan orang kaya begitu masih baik ya? Kenapa pergi sembuhkan orang yang gak berguna? Karena jiwanya berharga di mata Tuhan. Amin. Maka Yesus mengajarkan kepedulian itu ya. Kalau satu orang berdosa di dunia bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga bersukacita. Harga satu jiwa lebih mahal. Apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Maka harga satu jiwa itu mahal. Maka mujizat perlu ada dalam pelayanan seperti itu. Mari kita gereja yang peduli juga ya. Bapak Ibu, orang percaya selama ini menikmati banyak berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, tapi lihat ada banyak orang juga yang susah, yang tidak mendapat belas kasihan, dan Yesus peduli terhadap mereka itu. Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan beri hatinya di hati kita loh ya. Kadang kita lama berfokus untuk diri kita sendiri dan keluarga kita sendiri. Tapi kadang Tuhan bilang, aku mau pinjam hatimu, aku mau pinjam matamu, aku mau pinjam uangmu, aku mau pinjam tangan dan kakimu. Untuk pedulilah juga dengan jiwa-jiwa di sekitar kita itu. Kepedulian, mungkin Pak Markus ya bahas kepedulian sosial kah? Itu dimulai dari hati Yesus yang peduli kepada sesama. Gereja harus peduli, orang percaya harus peduli. Mujizat terjadi bila kita ada kepedulian terhadap orang lain supaya jiwanya diselamatkan. Amin. Mujizat terjadi. Siapa yang mau tergerak, terlibat dalam pelayanan semacam ini? Ada di hati Bapak Ibu. Ada banyak orang di sekitarmu yang bisa dijangkau melalui pemberitaanmu, melalui Injil Tuhan. Ya, sudah lihat prinsip yang pertama, karena ada belas kasihan Allah, ada kepedulian. Dan ini dimulai dari hati Tuhan yang mengatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu. Belas kasihan Allah kepada dunia ini menyangkut seluruh manusia. Bapak Ibu, kita Indonesia dikatakan akan mengalami bonus demografi. Ini di tahun 45, 50, ledakan penduduk Indonesia tidak tahu sudah berapa banyak juta.
Dan itu berkat besar katanya. Saya pikir dari segi manusia, itu beban juga ya, manusia tambah banyak. Sekarang aja 2024 aja orang cari kerja sudah susah. 2040 lagi apa tambah mudah. Teknologi semakin maju, semua sekarang dikerjakan oleh teknologi. Teknologi tinggi sekarang namanya AI. AI itu sudah Bapak Ibu cari aja apa. Tapi itu terlalu gampang untuk melakukan apa-apa tanpa manusia. Di restoran-restoran di luar negeri sana nggak butuh orang bawa-bawa makan lagi. Robot yang datang bawa makan. Orang nggak perlu ngepel-ngepel rumah pembantu pun lagi. Ada robot yang jalan ngepel rumah. Sekarang kita di jalan-jalan tol juga nggak perlu lagi kan? Bayar-bayar karcis di mall-mall sudah nggak lagi kan? Kenapa? Sudah diganti dengan teknologi gesek-gesek aja tuh. Sorong begini sudah terjadi. Ke depan ini ledakan teknologi semakin dahsyat. Menciptakan alat-alat yang lebih canggih. Nggak perlu manusia. Katanya kita semua akan dipasang chip di sini. Sensor ini loh Bapak Ibu. Mau beli apa-apa pakai ini. Nggak usah bawa duit lagi. Ya. Ke gereja juga kita akan pasang pintu sensor. Siapa yang ada ini masuk. Nggak bisa, nggak ada tanda di sini nggak masuk. Lah itu ada di dalam kitab Wahyu. Iya enggak? Angka 666. Angka apa itu? Antikris. Penggenapannya sudah datang di akhir zaman ini. Siap-siap kita saudara-saudara. Ya, rekaman jejak kita sudah terekam. Dengan adanya COVID kemarin itu, semua penduduk dunia ID-nya sudah terekam. Sudah. Sekarang kita sudah terkunci, harus taat kepada teknologi. Apapun juga. Ini perdebatan panjang di TV ini. YouTube ini. COVID itu betul apa enggak? Konspirasi. Tapi inilah saya hanya paparkan keadaan dunia ini. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di zaman seperti ini. Apakah teknologi yang mempedulikan manusia? Atau manusia yang harus peduli manusia? Kita tidak dapat kasih sayang lagi dari manusia. Hanya dari teknologi. Buktinya itu HP itu sudah jadi berhala. Satu hari tidak ketemu pacar nggak apa-apa. Tapi kalau satu hari tidak ketemu HP-nya, dunia sudah kiamat. Ini sudah nomor satu, lebih dari suami, lebih daripada istri, lebih daripada segalanya. Nggak apa-apa sih kalau kita gunakan untuk hal-hal yang baik-baik. Tapi ingatlah, semua di situ sorga ada, neraka juga ada. Ya, jadi bapak-bapak itu periksa HP istri-istri loh. Bahaya kalau nggak diperiksa. Jangan-jangan ada apa-apa. Istri sih juga begitu. Harus periksa suami punya. Kalau ambil dia, itu tanda-tanda. Baru disentuh aja dia sudah gelisah kan. Berarti ada apa? Apa? Nah itu dia. Kalau tidak ada apa-apa, kenapa? Ini barang bahaya ini. Menyimpan banyak rahasia. Jadi tips suami istri keluarga bahagia. 1, suami berhak memeriksa HP istri. Istri berhak memeriksa HP. Itu namanya bahaya. Tapi kalau baru disentuh sudah gelisah. Kayak ada setrum di situ. Ini tidak bahagia ini. Ini tanda-tanda kehancuran. Tanda-tanda perceraian. Kodenya sudah ada. Baru sentuh HP sudah berkelahi. Betul lah. Belum dibaca loh sudah berantam. Semoga jemaat sini tidak terjadi begitu. Kalau ada begitu, wah ini tanda-tanda ini. Akhir zaman telah tiba. Saudara, jadi mari kita lihat sini. Bahwa kita butuh Tuhan yang peduli. Jangan teknologi yang peduli kita. Allah peduli dan dia mau hadir bersama dengan kita. Bapak Ibu butuh mujizat dari mana?
Apakah HP bisa bayar hutangmu? Ayo. Oh bisa Pak. Sekarang ada apa itu? Ojol? Pinjol, benjol. Saya nggak tahu itu, jadi gampang kalau punya utang. Pinjol aja 10 juta, 20 juta. Kabur, dia nggak akan tagih. Ke mana kalau nggak tahu kan? Dan banyak orang sudah kejebak itu pinjol. Sampai pernah di mahasiswa teologi ya, kejebak di pinjol juga. Saya dengar itu, pecatin nih orang. Hamba Tuhan, belum jadi hamba Tuhan aja sudah pinjol. Jadi pendeta benjol nanti ini. Saudara-saudara, apakah teknologi jadi mujizat bagi kita sekarang ini? Hampir begitu ya. Dan orang tidak membutuhkan kehadiran Yesus, pembuat mujizat sejati bagi kita. Inilah keadaannya. Yes, pengetahuan teknologi bisa membuat mujizat. No, tapi dia tidak bisa menyelamatkan jiwa kita. Teknologi hanya merampas kebahagiaan dan sukacita kita. Tapi dia tidak bisa memberi kedamaian, ketenangan yang abadi. Apalagi mati zaman masuk surga, nggak ada itu di teknologi. Nah itu mari kita di zaman ini Bapak Ibu, kita berhati-hati. Kita tetap butuh Yesus yang paling utama dalam hidup ini. Amin. Ya, luar biasa ini. Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia ingin menolong kita. Mujizat masih ada. Mujizat dapat terjadi dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Yang terakhir Bapak Ibu ya, ini terakhir betul ini. Gak usah panjang-panjang ini. Prinsip pertama, terjadinya mujizat itu karena ada apa? Belas kasihan Tuhan Yesus. Bukan belas kasihan teknologi loh ya, sekali lagi. Teknologi itu hanya alat, tapi dia tidak bisa memberi kehidupan. Jadi bolehlah alat, tapi jangan terikat. Nah, prinsip kedua, terjadinya mujizat itu karena kuasa dan otoritas Tuhan. Tuhan menunjukkan kuasanya atas alam semesta, atas penyakit, atas setan, atas kematian. Wah, ini menunjukkan Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa ini saudara-saudara, bagi kehidupan kita. Ya, dia sebagai Mesias yang dijanjikan, yang harus kita terima dalam hidup ini. Kita akhiri dengan baca Injil Markus pasal 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Markus 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Tuhan menunjukkan kuasanya bagi kehidupan kita. Ketika dia mengadakan mujizat, ini yang dia katakan. Kita perlu tahu di dalam dunia ini siapa yang lebih berkuasa. Markus pasal 2 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. 2, 3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Di dunia ini saudara lihat, Tuhan menyatakan kuasanya, otoritasnya dalam hal mengampuni dosa. Teknologi tidak bisa mengampuni dosa. Malah menambah-nambah dosa, betul dah? Ya, menambah dosa. Kenapa suami istri berantem? Lihat kan teknologi gara-gara. Lempar buang aja tuh HP. Saudara-saudara, Yesus mengampuni dosa. Karena itu mujizat itu terjadi untuk menyatakan otoritas Tuhan lebih di atas dunia ini. Di dunia yang berkuasa itu macam-macam saudara-saudara. Bukan hanya manusia yang berkuasa, tetapi kekuatan dunia juga berkuasa. Ekonomi berkuasa. Orang kalau punya duit banyak, rasanya dia lebih berkuasa juga kan?
meremehkan orang lain gitu kan. Orang kalau berada pada kemewahan, kelengkapan segala-galanya, waduh, itu juga sudah lupa Tuhan. Seolah-olah dunia berkuasa atas diri dia, dia berkuasa atas dunia ini. Tapi ingatlah, otoritas kekuasaan yang paling tinggi adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka mujizat dinyatakan karena otoritas Tuhan Yesus, karena kuasa. Dan Yesus menjanjikan, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepadaku. Karena itu pergilah. Kita punya kuasa yang melebihi kuasa dunia ini, saudara-saudara. Karena itu, mari kita syukur mujizat ada. Tuhan melengkapi kita dengan mujizat, dengan kuasanya, supaya kita juga bertahan di dalam dunia. Jangan kita terseret dengan kuasa dunia yang hanya menjamin kebahagiaan sementara, yang semu sifatnya, yang memberi kenikmatan sementara, tetapi akan merampas kedamaian, ketenangan, keselamatan jiwa kita. Berapa banyak jiwa di dunia ini sudah dirampas oleh kuasa dunia ini menuju kebinasaan yang kekal. Neraka katanya pintunya lebar, banyak orang lewat. Surga pintunya sempit. Bersyukur di akhir zaman ini masih ada orang-orang seperti Bapak Ibu yang rindu sama Tuhan. Dalam diri kita sekarang menarik kekuatan Tuhan dan kekuatan dunia. Tawaran dunia ini lebih mewah, lebih nyaman, lebih indah. Saudara, kata orang, kalau sudah ke Bali, maka udah ke sorga. Sorganya dunia itu di Bali. Jadi saya coba periksa itu Bali dari ujung. Di mana sorganya? Saya sudah ke pantai-pantai itu. Uluwatu. Saya ke sana. Wih, orang bule dari berbagai. Ubud. Saya sudah ke sana. Anak sorganya di mana? Katanya di Nusa Dua. Saya sekarang ada rumah di Nusa Dua, berarti saya dekat sorga ini. Saya keliling. Apakah betul menurut penilaian orang luar Indonesia itu bahwa sorga itu ada di Bali kan? Ternyata ya juga. Mereka di sana hidupnya bebas. Nah, saya pernah ke Thailand, ke daerah Pattaya. Nah, kira-kira mirip sudah. Pattaya dengan itu. Hidupnya bebas. Bebas semuanya. Bapak Ibu tahu kok namanya bebas? Bebas nak pakai pakaian juga ada. Nah, inilah repotnya budaya kita ya. Bebas tidak berpakaian. Cas-cas begini dibuang. Baju dibuang. Wish. Celana dibuang, lah tinggal apa ini? Sudahlah, makanya orang ke sana katanya kayak Pak Yusa itu harus pakai kacamata hitam, Pak. Bahaya. Andreas pakai kacamata hitam ke sana. Bebas. Dan orang dari mancanegara, penuh. Semua negara ada di sana. Sampai karena ada perang di Rusia, sekarang ada kampung Rusia. Banyak orang lari di sana. Karena lebih bebas, lebih nyaman. Saudara lihat. Harusnya Pak Made itu pulang Bali, Pak. Karena pulaunya Bapak itu sorga, Pak. Orang dari seluruh dunia ke sana. No, Bapak ini lama-lama di Jawa ngapain? Pulang nikmati Bali lah. Saudara. Tapi setelah mereka dari Bali dan pulang, saudara tahu apa yang terjadi? Kembalilah mereka ke neraka. Iya, kembali ke neraka, kembali kepada masalah, kembali kepada kehidupan yang penuh masalah dan pergumulan hidup. Itu menjanjikannya sementara. Itu sama kayak kita di Surabaya ini di mall-mall di mana-mana yang ada namanya dugem itu loh, dugem yang gini. Saya tuh pernah satu kali diajak teman. Dia ajak kami ada 5 pendeta. Wah, tahu-tahu dibawa ke dunia malam. Dunia malam di sana orang minum-minum, disco gini. Loh, saya bilang, itu bukan dunia kita.
pendeta masuk situ, berdosa kita ini. Tapi ya kita coba lihat saja, coba lihat saudara. Ya akhirnya kejebak di situ. Saya bilang, kita pulang, ini bahaya nih kalau jemaat tahu kita di sini, nggak percaya lagi nih kita pendeta-pendeta ini. Ya saudara, yang penting kita pernah lihat saja kan, tidak ikut minum-minum dengan mereka, tidak ikut mabuk-mabuk dengan mereka. Kalau jemaat kan boleh toh? Hah? Wah ini repot, pendeta nggak boleh, jemaat boleh, oh nggak boleh juga. Ini tidak usah jadi pendeta, berat. Anak saya 27 kan berat itu, tanggung beban anak pendeta. Nanti ini masuk ke situ, anak pendeta kan susah nih. Lebih jangan jadi anak pendeta, itu berat itu. Dikit-dikit anak pendeta. Saudara, itulah dunia yang kita hidupi sekarang. Dan mereka tidak butuh mujizat, hanya butuh kesenangan dunia. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kuasa Tuhan itu, mujizat itu ada untuk kita selamatkan manusia zaman sekarang ini yang terikat dengan dosa dan terikat dengan dunia. Nah, tadi saya bilang terakhir, nah ini paling akhir. Dan hanya dibaca Roma pasal 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Nah, ini ada prinsip-prinsip terjadinya mujizat. Dari materi saya ini ada berapa prinsip ini? Ada 7 prinsip, tapi kita baru 2. Jadi Bapak Ibu setialah, minggu depan datang lagi kita pelajari lebih lanjut. Kita akhiri di ayat ini saja. 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan memberkati kita. Walaupun kita ada dalam dunia yang berdosa, tapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Amin. Dan izinkanlah Tuhan Allah berkarya dalam hidup kita. Dan kita masih butuh mujizat. Dekat kepada Tuhan, maka engkau dapat mujizat. Tapi kalau engkau dekat kepada dunia ini, hanya memberi kenikmatan-kenikmatan semu, tidak ada mujizat di dalamnya. Menggerogoti jiwa kita, merampas hak keselamatan kita, menghancurkan masa depan kita. Mujizat masih ada. Tuhan mau memberkati, menolong kita. Kita akhiri dengan pujian ini. Siapa yang merindukan mujizat itu nyata dalam keluarga, dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Percaya Tuhan ada di sini Bapak Ibu. Bahwa mujizat itu masih nyata. Ditampilkan nyanyiannya. Ku yakin saat Tuhan berfirman ini Bapak Ibu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, kita yakin mujizat masih ada. Tuhan pasti tolong. Dunia mengecewakan, membinasakan, tapi Tuhan mau tolong kita. Ku yakin saat kau berfirman, aku kuat saat kau hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku hidup hanya ditentukan oleh firman Tuhan, bukan oleh dunia ini. Karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang.
hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara-saudara. Ada mujizat, ada berkat, ada urapan, ada pertolongan, ada kesembuhan. Dia tahu kita ada di dalam dunia berdosa yang dikuasai oleh setan. Godaan dunia yang begitu kuat, yang hanya menghancurkan masa depan kita. Dia mau angkat dan pulihkan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Tak ada. Oh, Tuhan lihat setiap keluarga. Tuhan lihat setiap pribadi. Ada masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh saudara. Tuhan siap menyatakan mujizat. Kan bagi ku diangkat dan dipulihkan. Oh, katakan lagi di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Percaya Bapak Ibu akan Tuhan jamah. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan mau nyatakan mujizat bagi kita yang percaya. Oh, kita percaya. Bagiku ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Oh Tuhan, yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat Tuhan, ku diangkat